Halo teman-teman, selamat bergabung di Koja Podcast Baca Daerah. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu yuk biar kenal. Kenalin, aku Julia Nur Iftiani sebagai moderator, dan di sini aku ditemani sama dua rekan aku nih. Yang pertama ada Irma sebagai mahasiswa yang mengikuti program PMW, dan juga ada Adik Ayu sebagai mahasiswa akuntansi sektor publik. Oke, mungkin kita bisa ke Irma dulu kali ya. Aku dengar-dengar kan kamu ikut PMW. Mungkin bisa diceritain dulu nggak nih tentang usaha kamu di PMW ini? Oke, jadi waktu bulan Februari lalu, alhamdulillah aku dan tim lolos pendanaan PMW. Nama usahaku Vansa. Jadi Vansa itu boneka lucu edukasi konservasi satuan endemik Nusantara berbasis digital. Awalnya bangun usaha ini tuh karena melihat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap isu lingkungan. Contohnya seperti banyak hewan yang keberadaannya tuh kini mulai langka, bahkan terancam punah karena ulah manusia. Oleh karena itu, kita bikin boneka yang di dalamnya itu terdapat leaflet, kartu QR, dan kartu augmented reality yang bisa di-scan menggunakan smartphone dan bisa mengilustrasikan hewan yang mereka beli, serta terdapat artikel yang berisi edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya melestarikan hewan yang ada di lingkungan kita. Oke, berarti usaha kamu ini bisa dibilang baru dirintis pada saat masuk PMW ini ya. Lalu untuk sekarang ini gimana sih kondisi bisnisnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau terdapat hambatan-hambatan entah itu dari sisi keuangan maupun marketing atau yang lainnya? Iya, benar banget Jung. Nah, saat ini tuh kita masih dalam proses pembuatan produksi boneka karena pendanaan PMW tahap 1 itu baru cair bulan Mei kemarin. Jadi kita baru bisa produksi akhir bulan Mei itu. Oh ya, kemarin itu kita juga sempat jual sampel, dan tapi itu baru laku di teman-teman deket aja. Mungkin bisa dibilang kalau hambatannya ada di pemasaran ya. Lalu strategi apa yang dapat kamu lakuin? Mungkin strategi dari marketing yang kamu lakukan ke depannya supaya pasarnya tuh lebih luas. Terkait strategi marketing tuh rencananya kita mau memasang iklan di Instagram, menempel poster di sekitar pusat pendidikan, dan bagi-bagi selebaran produk kepada orang-orang yang kita jumpai di pusat keramaian gitu. Nah, bagus juga tuh, karena di era digitalisasi sekarang ini sebenarnya jadi keuntungan juga buat kita sebagai anak muda. Kita dapat memanfaatkan teknologi saat ini untuk media promosi, khususnya untuk memulai bisnis kecil-kecilan lah. Lalu gimana tanggapan Ade nih sebagai anak akuntansi yang belajar bisnis dan juga keuangan? Menurutku bagus juga sih buat nerapin strategi marketing kayak gitu. Jadi dengan pasang poster terus ada selebaran juga, orang-orang jadi lebih tahu apa itu boneka Vansa yang mungkin bisa ngebantu adik atau saudara kita yang masih kecil-kecil supaya mendapat edukasi tentang satwa endemik yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebagai anak akuntansi yang concern di masalah keuangan, dalam mengeluarkan suatu biaya itu kita harus mengingat adanya prinsip matching cost and benefit. Nah, di mana prinsip ini tuh menjelaskan kalau benefit atau manfaat yang kita dapat dari sebuah pengeluaran itu harus lebih besar daripada pengeluaran itu sendiri. Nah, jadi tingginya biaya pemasaran yang kita keluarkan itu harus sebanding sama pendapatan yang kita terima. Nah, buat informasi kalian juga, strategi marketing dengan pasang poster dan selebaran ini tuh juga kena pajak. Jadi dia masuknya nanti ke pajak reklame. Nah, nanti pasti cost-nya kan lebih tinggi ya, karena harus bayar pajak juga. Oh iya, kok bisa sih ini sependek sepengetahuanku ya? Pajak reklame tuh contohnya kayak billboard yang biasa dipasang di pinggir jalan gitu loh. Ternyata pasang poster dan selebaran juga kena pajak reklame. Iya benar. Nah, baliho-baliho yang sering kita lihat di jalan itu kena pajak reklame, tapi yang jadi objek pajak reklame itu nggak cuma sebatas baliho aja. Jadi menurut UU HKPG itu ada beberapa objek pajak reklame yang mungkin belum banyak orang-orang tahu nih. Mungkin aku sebutin yang pertama itu ada reklame papan, billboard, videotron, atau megaton yang disebutin Yulia tadi nih. Itu biasanya dijualin di jalan-jalan ya. Terus yang kedua ada juga reklame kain. Nah, reklame kain ini juga bisa kita lihat di jalan-jalan juga kayak billboard tadi. Contohnya tuh ada spanduk, terus bendera, umbul-umbul, banner, dan sejenisnya gitu.
Terus ada juga nih reklame melekat atau stiker, ini biasanya dipasang di stasiun, bandara atau halte gitu. Terus ada juga pajak reklame selebaran kayak yang mau dibikin sama Irma tadi. Itu contohnya kayak brosur, flyer atau leaflet yang biasanya itu dibagikan di jalan-jalan juga. Terus selain itu ada juga reklame berjalan nih, itu biasanya dipasang di kendaraan. Contohnya kayak car branding gitu. Terus ada juga nih pajak reklame udara, kemudian reklame apung, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Nah, tadi kan Irma juga mau promosi di internet ya, kayak di Instagram, TikTok, Facebook, atau sosmed lain. Nah, itu tuh bukan masuk objek pajak, jadi nggak akan kena pajak. Terus kalau misal mau promosi lewat televisi, radio, dan koran, itu juga nggak kena pajak gitu. Oh, ternyata seperti itu ya. Kalau Irma sendiri sebelumnya udah tahu belum sih kalau marketing yang mau dijalani sama Irma sendiri termasuk dengan objek pajak reklame? Aku juga baru tahu nih, tapi pamflet yang ada di buku itu tuh jadi satu sama paket bonekanya gitu. Dan pamflet itu tuh isinya terkait informasi mengenai hewan langka yang ada di Indonesia. Selain itu di dalamnya juga terdapat promosi mengenai nama sosmed dan e-commerce usaha kami. Kalau seperti itu juga kena pajak deh. Nah, kalau itu masuk ke pajak masuk ke reklame yang dikecualikan dari objek pajak ya. Karena itu masuk ke label atau merek produk yang melekat di produknya, yang tujuannya itu kan pasti membedakan produkmu sama produk orang lain ya. Jadi itu aman sih, nggak kena pajak. Wah, alhamdulillah deh kalau gitu. Kalau tarif untuk masing-masing reklam yang tadi kamu sebut itu berapa aja ya deh? Kalau secara umum, ini menurut UU HKPD, tarif buat pajak reklame itu maksimal 25%. Nah, tapi nilai itu tuh bisa beda-beda tiap daerah. Karena kan pajak reklame masuk ke jenis pajak kabupaten atau kota ya. Jadi ketentuannya itu diatur berdasarkan peraturan daerah di masing-masing kabupaten atau kota. Nah, kalau di daerah tempat tinggalku sendiri di Sleman itu tarifnya 25% juga. Untuk dasar pengenaan pajaknya atau DPP itu sebesar nilai sewa reklamenya. Kalau reklamenya diselenggarakan sendiri, nilai sewa itu dihitung berdasarkan jenis reklame, bahan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, sama ukuran reklamenya. Nah, nanti pajak reklame yang harus dibayarkan itu dihitung dengan cara tarif dikalikan DPP. Wah, ternyata cukup mudah juga ya perhitungannya. Nah, setelah Irma tahu nih kalau ada pajak reklame, Irma bakal pasang reklame juga nggak? Kalau sekarang belum kepikiran sih. Tapi kalau misal suatu saat aku mau pasang reklam, tata cara pembayarannya gimana ya deh? Susah nggak? Caranya gampang sih, nggak susah. Sebelumnya mungkin aku jelasin dulu ya. Kalau pajak reklame itu cara perhitungannya dengan official assessment system. Jadi pajak piutangnya dihitung oleh petugas pajak di pemerintah. Jadi kita nggak perlu hitung pajak sendiri. Nah, alurnya itu gampang karena kita bisa lakukan secara online. Nah, yang pertama itu kamu harus mengajukan permohonan izin pemasangan baru maupun perpanjangan reklame ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Nah, nanti petugas DPM PTSP itu melakukan input ke aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu atau si cantik. Nah, nanti akan ada proses entry SKPD. Nanti petugas di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya melakukan penetapan SKPD reklame. Nah, nanti bagi wajib pajak baru nih, terlebih dahulu akan dilakukan pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP daerah. Nah, kalau udah dapat NPWP daerah, maka akan dilakukan proses penetapan SKPD reklame sesuai dengan data yang udah diinput di aplikasi si cantik tadi. Nah, kalau SKPD udah ditetapkan oleh petugas, nanti BPKPD akan melakukan upload SKPD di aplikasi si cantik dan menyampaikan SKPD kepada wajib pajak melalui media online. Nah, nanti wajib pajak melakukan pembayaran ke bank BPD, kemudian bukti pembayaran SSPD dilaporkan ke petugas DPM PTSP untuk dilakukan upload bukti pembayaran. Nah, nanti surat izin reklame dan stiker masa berlaku reklamenya udah bisa diterima sama wajib pajak. Wah, oke, siap deh, aku catat nih.
Oke, tadi kan udah banyak ya yang dibahas tentang pajak reklame. Ada objek pajak, ada tarif pajaknya, dan juga tata cara pembayarannya. Nah, kalau kita nggak bayar pajak atau telat nih, itu gimana? Nah, kalau telat atau nggak bayar pajak itu bisa dikenai sanksi Yul. Sanksinya bisa berupa sanksi administratif bunga sebesar 2% per bulannya. Nah, itu dihitung dari tanggal jatuh tempo pajaknya gitu. Wah, berarti kita harus taat bayar pajak ya teman-teman. Oke deh, makasih banyak ya penjelasannya. Tentunya sangat bermanfaat dan ini bakal jadi pertimbangan buat aku ke depan kalau mau pasang reklam di billboard kendaraan maupun selebaran. Selain itu, aku jadi tahu nih tata cara membayar pajak reklam gimana. Nah, bener banget. Ternyata banyak banget yang kita dapat dari pembahasan kita hari ini. Selain tahu strategi marketing yang bisa kita terapkan, kita juga bisa menambah pengetahuan tentang pajak, khususnya pajak reklame. Buat generasi muda nih, udah tahu kan gimana tata caranya bayar pajak? Terus kalau nggak bayar pajak bakalan kena sanksi. Oke, untuk itu ayo bayar pajak, orang bijak bayar pajak. Telah sampai juga kita ke penghujung acara, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang telah mendengarkan. Bye-bye, see you di podcast selanjutnya.